Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mengaji online bersama demi lancarnya rutinitas belajar mengajar di MTS Miftah Yayasin. Semoga ngaji online bersama ini bisa istiqomah dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa dilakukan di kehidupan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan amal baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini masih dalam melawan wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa diatasi oleh negara kita. Kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini bisa diangkat oleh Allah dan aktivitas bisa berjalan normal kembali. Dan semoga ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengaji bersama tentang hal-hal yang disunnahkan ketika kita dalam keadaan berpuasa. Apa saja hal-hal yang disunnahkan yang kita lakukan? Ini diterangkan dalam kitab Fathul Qorib. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa bikum fid dar amin. Saya bacakan, ini diambil dari kitab Fathul Qorib. Kita tidak muluk-muluk mengambil kitab yang terlalu panjang ibaratnya atau yang sangat tebal seperti Anatul Talibin, karena kita cukup mengaji Fathul Qorib. Insyaallah ini bisa dilakukan dan sangat sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya'a. Hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa itu ada 3 hal. Ahaduha, yang pertama, takjilul fitri, yaitu harus mengedepankan berbuka puasa. Kapan itu dilakukan? Intahaqqaqas shaimu ghurubasy syamsi. Apabila terbenamnya matahari itu sudah nyata bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau misalkan kita sudah beduk, sudah adzan maghrib, matahari sudah terbenam, maka kita harus takjilul fitri. Harus mengedepankan yang namanya berbuka puasa. Karena kenapa? Ini hal yang disunnahkan. Membatalkan puasa terlebih dahulu dengan takjilul fitri itu disunnahkan, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan pernah kita sholat terlebih dahulu, karena ketika kita sholat terlebih dahulu tanpa kita berbuka, maka kehusyuan dalam sholat kita tidak akan mendapatkannya. Maka dari itu kita lebih baik takjilul fitri, berbuka dulu baru kita berpuasa. Apabila matahari sudah terbenam bagi orang yang berpuasa. Jadi perlu diingatkan, ini hukumnya sunnah, disunnahkan. Bagaimana kita nanti ketika sudah beduk, sudah mendengar lantunan adzan maghrib atau sudah terbenam matahari, maka kita langsung berbuka puasa terlebih dahulu. Karena terburu-buru dalam berbuka itu hukumnya sunnah. Itu hal yang pertama, hal yang disunnahkan. Fa in syakkah, apabila kita bingung apakah ini sudah terbenam matahari atau tidak, apakah ini sudah maghrib atau tidak, fala yu'jalul fitru, maka tidak disunnahkan untuk berbuka terlebih dahulu, karena kita dalam keadaan bingung. Makanya kalau kita keadaan bingung itu tidak bisa dihukumi. Dan apabila kita melaksanakan ketika kita dalam keadaan bingung, maka kita tidak disunnahkan untuk
berbuka puasa. Apabila berbuka puasa dalam keadaan bingung, maka konsekuensinya bisa ditanggung sendiri, yaitu puasanya akan batal. Eman-eman kita berpuasa dari terbitnya fajar dari ufuk timur sampai terbenamnya matahari, tapi ketika mau terbenamnya matahari kita bingung apakah ini terbenam atau tidak. Apakah ini sudah dan begitu atau tidak? Ternyata kita berbuka, maka hukumnya akan batal puasa kita. Karena fa in syakka fala yu'jalul fitru. Apabila kita keadaan bingung, maka tidak disunahkan untuk mengedepankan yang namanya berbuka puasa. Wa yusannu ayyutir ala tamrin, dan disunnahkan berbuka dengan kurma. Wa illa, apabila kita tidak mempunyai kurma, khususnya bagi daerah Madura dan sekitarnya, karena sulit untuk menemukan kurma kecuali kita mempersiapkan terlebih dahulu, maka ketika kita tidak menemukan yang namanya kurma, kita tidak bisa berbuka dengan kurma. Kita berbuka dengan apa? Wa illa fama'un, maka kita harus berbuka dengan air terlebih dahulu. Ingat, air bukan nasi terlebih dahulu. Karena bagi orang Madura, ketika sudah adzan maghrib, yang terlihat dalam pikiran kita itu hanya satu, yaitu hanya menyantap hidangan sampai habis, sehingga kita lupa hal-hal yang disunahkan. Padahal yang disunahkan kita harus berbuka dengan kurma. Apabila tidak ada, kita harus berbuka terlebih dahulu dengan yang namanya air atau yang manis, bukan nasi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau nanti kita berbuka nanti malam, kalau sudah beduk, ingat berbukalah dengan kurma. Kalau tidak ada, kita berbuka dengan air ataupun yang manis. Dan jangan lupa membaca doa. Karena ketika kita tidak membaca doa, maka kita akan kehilangan barokah dalam menyantap berbuka puasa ini. Dan jangan lupa lagi, yang terlebih dahulu ini adalah kurma. Lalu kalau misalkan tidak ada air ataupun yang manis ini hal-hal yang disunahkan. Dilanjutkan lagi, wasani, hal-hal yang disunahkan itu tadi ada 3. Dan yang kedua sekarang, wasani takhirus sahuri, yaitu mengakhirkan sahur. Malam yakok fi syakin, apabila kita tidak bingung apakah ini sudah imsak ataupun tidak, apakah ini keburu imsak atau tidak. Kalau misalkan kita bingung mengakhiri sahur kita, apakah ini sudah imsak atau tidak, maka jangan dilakukan, karena kita tidak akan mendapatkan kesunahan apabila kita bingung. Oh, ini imsak atau tidak ya? Ternyata kita sering mengakhiri sahur, cuman kita kebingungan apakah sudah imsak ataupun keburu imsak. Kalau kita bingung seperti ini, maka jangan kita lakukan, karena kita tidak akan mendapatkan kesunahan. Paham? Kalau kita paham, mari kita lanjutkan. Wala yahsulus sahuru biqalilil akli wasyurbi, dan sahur itu tidak bisa kita dapatkan apabila kita hanya menyantap sahur dengan sedikit minum dan sedikit makan. Berarti yang dianjurkan di sini, bagaimana ketika kita sahur, kita memakan makanan yang ada di rumah dan meminum minuman yang ada di rumah secukupnya saja. Bagaimana kita memakan dan meminum, melakukan sahur itu kita mampu melaksanakan bulan puasa dari pagi sampai beduk. Makanya kalau nanti sedikit makannya ataupun minum, kasihan sendiri pas sakit perut gimana, hanya tidur seharian, maka ibadah yang lain tidak akan bisa dicapai. Makanya tidak bisa dihasilkan ketika kita melakukan sahur dengan hanya memakan sedikit ataupun minum sedikit. Karena yang dianjurkan kita harus menyantap sahur secukupnya, sehingga kita bisa kuat dalam berpuasa satu hari. Jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak. Yang sedang-sedang saja, ini yang disunahkan. Makanya perlu diperhatikan bagi yang sering mengakhiri sahur dan terburu-buru apakah ini sudah imsak ataupun tidak, maka jangan dilakukan.
kita lebih awal lah melaksanakan sahur. Atau nanti ketika kita sahur jangan pernah kita minum sedikit ataupun makan sedikit. Bagaimana kita minum dan makan secukupnya sehingga kita kuat dalam melakukan ibadah puasa. Yang terakhir, hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa, wa talisu tarkul hajri ail fahsyih minal kalamil fahishi, yaitu meninggalkan perkataan-perkataan jelek ketika kita berpuasa. Fayasunu shaimu lisanahu anil kadhibi wal ghibati. Ini. Maka kita bagi orang berpuasa harus menjaga lisannya dari hal-hal yang seperti berbohong, gosip, dan yang lainnya. Nah, udzalika kasyatmi, seperti pengumpat, sering mengadu domba orang lain. Ini tidak dibolehkan. Ketika kita sedang berpuasa, maka jangan seringlah berbohong. Karena kita sering berbohong, maka itu akan mengurangi pahala ibadah puasa kita. Dan jangan sering mendengarkan gosip. Karena orang yang melakukan gosip ataupun orang yang mendengarkannya itu sama-sama dosa. Makanya kita harus menjaga kemurnian ibadah berpuasa kita biar kita mendapatkan pahala yang utuh. Jangan pernah kita menyia-nyiakan ibadah bulan puasa karena hanya kita berbicara jelek. Apabila kita mampu melaksanakan hal ini, meninggalkan berbicara jelek seperti berbohong kepada orang lain, seperti gosip, seperti pengumpat, insya Allah kita akan mendapatkan kesulitan. Seperti ini contohnya. Fa in syatamahu ahadun falyakun marrataini aw tsalatan. Inni shaimun. Imma bilisanihi kama qala an-Nawawi fil Adhkar. Ini, apabila ada seseorang yang mengumpat kepada kita, maka kita harus mengucapkan inni shaimun 2 kali ataupun 3 kali. Bilisanihi dengan mulut kita, dengan lisan kita. Ini seperti yang didauhkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Adhkar. Maksudnya apa? Ketika ada seorang mengajak kita untuk bergosip bersama ataupun mengajak kita untuk selalu berbohong setiap hari di bulan puasa, katakanlah kepada orang itu bahwasanya saya sedang berpuasa. Bahwasanya saya sedang berpuasa. Minimal 2 kali, maksimal 3 kali. Kenapa kita harus mengucapkan 2 kali ataupun 3 kali? Tujuannya hanya untuk membuat mereka sadar bahwasanya saya sedang berpuasa dan sekarang kita sedang berada di bulan yang penuh berkah. Jangan berbohong lagi, jauhilah dari berkata bohong ataupun yang namanya gosip dan semacamnya. Karena ini bisa menghilangkan pahala bulan Ramadan. Atau kita bisa mengucapkan saya sedang berpuasa di dalam hati. Au bi qalbihi kama naqalahu Rafi'i anil a'immati waktu sira alaihi. Ini seperti yang didahulukan oleh Imam Rafi'i di dalam kitabnya, bahwasanya ketika ada orang mengajak kita gosip, mengajak kita berbohong, mengajak kita mencuri, padahal kita dalam bulan puasa dan kita sedang berpuasa, maka kita harus mengatakan saya sedang berpuasa. Tapi tidak usah diucapkan di dalam lisan kita hanya menggunakan hati kita. Inni shaim, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Kita harus mengingkari dalam hati saja dan mengatakan dalam hati saya berpuasa, saya berpuasa. Dan yang terakhir kesimpulannya dari yang diterangkan dari tadi, yaitu hal-hal yang disunnahkan itu ada 3. Yang pertama, kita harus terburu-buru untuk melakukan yang namanya berbuka puasa. Yang kedua, kita harus mengakhiri sahur. Dan yang ketiga, kita harus meninggalkan perkataan-perkataan jelek ketika kita sedang berpuasa. Apabila kita mampu melaksanakan 3 hal ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seutuhnya dalam berpuasa.
Dan yang terakhir, semoga tayangan ini, video ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa diamalkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dan apabila dalam ngaji online terdapat kesalahan dari pembahasan ataupun dari segi nahwu sorof, mohon kritik dan saran yang mendukung, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.